Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang area breakout yang ada beberapa teman saya menanyakan kenapa setelah breakout kita open posisi tapi masih bisa loss. Apakah saya ada salah open posisi? Padahal itu SNR-nya sudah jauh. Itu pertanyaan dari beberapa teman-teman saya ya. Oke, di sini saya akan bantu menjelaskan kenapa terkadang kita itu walaupun sudah breakout bisa salah juga open posisi. Bisa jadi karena kita tidak memperhatikan area breakout sebelumnya. Ingat ya, area breakout sebelumnya. Karena bisa jadi di area breakout sebelumnya itu terjadi koreksi. Terjadi koreksi untuk membalikkan lagi, untuk mengambil kekuatan. Kalau dia akan menembus ke atas, dia harus ke bawah dulu untuk mengambil kekuatan, baru dia akan terus menembuskan kembali. Jadi area breakout ini sangat perlu diperhatikan. Entah itu koreksi ataupun apa, itu memang sangat perlu diperhatikan. Nanti saya kasih contoh area breakout koreksi yang juga perlu diperhatikan dan alasannya open posisi itu harus bagaimana. Seperti itu. Oke, contoh seperti ini ya. Di sini saya open posisi di area breakout. Di area breakoutnya yang di situ dia tertembus tapi tidak bisa menembuskan kembali, dia terpantulkan kembali. Nah, seperti ini. Ini sangat perlu diperhatikan ya. Ini sangat perlu diperhatikan. Nah, ini sangat perlu diperhatikan. Ini ialah area breakout. Secara body sudah tertembus, secara sumbu pun sama, dia sudah tertembus juga. Tetapi saat dia lahir support untuk ke atas, dia tidak bisa langsung menembuskan. Walaupun ini sudah membawa pelemahan seller ya ini. Ini ialah pelemahan seller. Ini sudah sangat membawa info ke atas, dan di sini ada area support. Kenapa setelah dia menaikkan dia kembali lagi ke bawah, dia kembali lagi ke atas? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Area-area breakout seperti ini sangat diperhatikan. Seperti itu. Dan di sini walaupun sudah lahir candle hijau untuk berusaha menaikkan, saat dia mendekati area breakout dia ditekan kembali oleh seller sehingga dia menyisakan sumbu rejection. Dia ditekan kembali di rejection, melahirkan sumbu, kemudian berusaha lagi untuk menaikkan tapi tertekan kembali. Seperti itu. Apalagi di sini sampai dia lahir gap ya. Ini sampai lahir gap. Ini penutupan buyer, tapi pembukaan seller dia ada di atas, sudah melahirkan gap. Ya karena tadi itu efek dari ini semua. Nah, jadi untuk para teman-teman sahabat trader yang masih pemula perlu memperhatikan area-area seperti ini. Entah itu area koreksi ataupun area yang sudah terbreakout, itu memang sangat perlu diperhatikan. Nah, nanti di satu gambar lagi saya akan memberikan contoh area breakout koreksi yang sangat mempengaruhi juga. Nah, seperti ini. Ini ialah area koreksi. Ini area koreksi. Downtrend, koreksi, melanjutkan turun lagi. Dan di sini lahir kenaikan, support baru untuk menaikkan harga. Tetapi kenapa di area sini banyak rejection, banyak lahir rejection? Ya karena ada area ini perlu diperhatikan. Dan di sini saya open posisi
3 menit karena sudah terkonfirmasi, sudah ada konfirmasi membreakout area yang sebelumnya tadi. Ini candle sudah membreakout area sebelumnya, area koreksi, kemudian dia menaikkan harga. Dan di sini kenapa dia menurunkan kembali? Oke, saya kasih tanda ya. Ini perlu diperhatikan. Nah, ini. Jadi sebelum open posisi, kita estimatekan waktu juga. Wah, alasannya begini. Dia turun karena ada breakout. Jadi saat kita loss, kita bisa tahu alasannya itu apa, kenapa bisa loss, dan itu perlu diingat. Nah, seperti inilah contoh di mana kita itu sering open posisi, membreakout, tapi kita tidak memperhatikan area sebelumnya. Area-area seperti ini terutama. Kita tidak memperhatikan area-area seperti ini. Kurang memperhatikan. Akhirnya dia tertahan, kemudian terdorong lagi ke bawah. Begitu juga ketika dia penurunan, kemudian ada history breakout di sebelumnya, maka dia akan menaikkan kembali seperti itu. Dan analisanya jangan lupa kita memperhatikan di time frame 5 menit dan 1 menit. Di 5 menit sebagai konfirmasi candle itu membawa info apa, dan kita memperhatikan area SNR dan area breakout. Nah, kalau dia sudah membawa info yang jelas untuk menaikkan dan dia sudah membreakout, kita bisa open posisi mencari titiknya di time frame 1 menit. Mencari, kalau dia memang membawa info ke atas, kita cari support barunya. Kalau dia membawa info ke bawah dan sudah terkonfirmasi dia akan ke bawah, maka kita akan mencari titik resistennya. Seperti itu. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.